berapa lama mereka berdua memadu kasih, mengarungi indahnya surga dunia. Karena setelah di atas ranjang mereka melanjutkannya di dalam bedroom, seakan tidak ada hari esok. Baik Lea maupun Bara terus meragu kenikmatan tersebut hingga melewatkan sarapan pagi mereka. "Kau sedang apa?" tanya Bara saat melihat wanitanya berbicara dengan seseorang melewati sambungan ponsel. Ia berjalan menghampiri Lea, sembari mengusap rambutnya yang masih basah. Eh, Lea yang terkejut langsung menutup ponselnya. "Siapa yang kau hubungi?" "Aku menghubungi Mom untuk menanyakan kabarnya, karena setelah menikah aku belum sempat datang ke Mansion Richard," jawab Lea. Bara menganggukkan kepalanya seraya melingkarkan tangannya pada pinggang ramping Lea. "Tadi kau meninggalkanku?" "Karena kau lama," jawab Lea dengan memeluk suaminya. Memeluk kekar yang begitu wangi di indera perciumannya. "Sekarang cepat pakaikan, kita pulang." "Kau yakin ingin pulang?" "Iya." Lea menganggukkan kepalanya sembari berjalan menuju lemari untuk menyiapkan pakaian suaminya, sekaligus membereskan pakaian mereka yang dibeli oleh pria itu. Bara menghela napasnya dengan kasar dan mau tidak mau mengikuti apa yang dikatakan Lea. Mengenakan pakaian yang disiapkan istrinya itu, lalu keluar dari kamar hotel yang seharusnya mereka tempati selama 3 hari. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya Lea dan Bara sampai di rumah sakit tempat Arneta dirawat. Tadinya Bara ingin membawa Lea kembali ke mansionnya lebih dulu sebelum ke rumah sakit, karena takut wanitanya itu kelelahan. Tapi akhirnya mereka langsung pergi ke rumah sakit karena Lea bersikeras untuk langsung menjenguk Arneta. Dan kini mereka berdua berada di depan pintu ruang rawat dengan penjagaan ketat oleh 2 orang pria bertubuh kekar. Dan dapat dipastikan orang-orang tersebut adalah anak buah Benjamin Clover. "Bara, sayang." Arneta yang melihat kedatangan suaminya langsung meminta pria itu untuk memeluknya. Namun Bara hanya diam aja, berjalan dengan menggenggam tangan Lea. "Sayang, kau tidak ingin memeluk istrimu yang sedang sakit ini?" rujuk Arneta dengan bibir yang mengerucut tajam. "Arneta, sakit apa?" tanya Bara pada kakeknya yang duduk di atas sofa. Tanpa mempedulikan perkataan wanita itu, "Istrimu jatuh di dalam bedroom," jelas Benjamin dengan suara lelahnya, karena sejak tadi menemani Arneta di rumah sakit. "Ya ampun, Arneta." Lea menatap wanita itu dengan perasaan iba, apalagi saat melihat perut buncit Arneta. "Bagaimana dengan kandungannya?" "Kandungannya baik-baik aja. Kenapa? Kau pasti kecewa karena aku tidak keguguran, kan?" tuduhnya. "Arneta." Bara menatap tajam mantan kekasihnya itu. "Kakek, lihat, Bara membentakku." Arneta berpura-pura sedih. "Seharusnya aku yang marah karena suamiku pergi bersama istri mudanya, di saat istri pertamanya sedang hamil besar. Dan lihat, aku jatuh di dalam bedroom tanpa ada yang menolong. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada penerus keluarga Clover?" Ia mulai menangis mengeluarkan air mata palsunya dengan hati yang bahagia. Bahagia karena rencananya pura-pura jatuh di dalam bedroom sukses membuat Bara dan Lea pulang. Ya, Arneta mengetahui pasangan itu pergi ke kota Annecy untuk berbulan madu dari anak buahnya yang ia bayar untuk memata-matai Bara dan Lea. Enak saja mereka berbulan madu sedangkan aku di sini harus menemani kakek tua itu. Gumamnya dalam hati sembari mengusap air mata yang terjatuh di kedua pipinya. "Sudahlah, kalian jangan berdebat." Benjamin berdiri dari atas sofa dengan bantuan asisten pribadinya. "Aku harus pulang dan kau jaga Arneta," ucapnya pada Bara. "Aku tidak bisa karena harus mengantar Lea pulang dan kakek yang akan mengantar pulang," potong Benjamin. "Kakek tua, kau jangan." Perkataannya terhenti saat Lea mencubit perutnya. "Bara, jaga bicaramu," bisik Lea dengan tatapan yang tajam. "Sayang, aku sudah bersikap sopan, tapi kakek tua itu..." Lagi-lagi perutnya dicubit oleh Lea hingga membuatnya meringis karena merasa lebih sakit. "Kakek, ayo kita pulang," ajak Lea sembari berjalan ke samping Tuan Benjamin untuk membantunya berjalan. Tuan Benjamin pun berjalan bersisian dengan Lea, dan saat berhadapan dengan Bara, ia melayangkan tongkat yang dipegangnya ke arah cucunya itu, hingga membuat Bara mengumpat kasar saat miliknya dipukul dengan sangat keras, sementara Lea dan Arneta menatap tak percaya dengan apa yang dilakukan Tuan Benjamin.
Kakek tua, apa yang kau lakukan? Itu hukuman untukmu karena bersikap tidak sopan. Bara menghela napasnya dengan kasar. Lain kali, jangan memukul asetku, karena jika sampai terluka, tidak akan bisa memberikan cicit untuk Anda. Ujar Bara dengan sarkas. Bara, Lea kembali melayangkan tatapan tajamnya. Kakek, jangan dengarkan dia, lebih baik kita pulang. Ia membawa kakek Benjamin berjalan keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan Bara yang kini tengah berteriak memanggil namanya. Tapi saya, bagaimana denganku? Teriak Bara menatap kepergian Lea dengan perasaan kesal. Karena bisa-bisanya wanita itu lebih memilih diantar pulang oleh kakeknya daripada diantar olehnya. Sedangkan Arnita tersenyum bahagia saat melihat kepergian Lea. Bara, kemarilah. Arnita menepuk tempat tepat di sisi ranjang. Bara yang dipanggil hanya diam menatap wajah Arnita dengan tidak bersemangat. Wanita yang dulu sangat dicintainya selama bertahun-tahun lamanya, kini tampak biasa saja di kedua matanya. Aku lelah, ingin beristirahat. Bara berjalan menuju sofa, menyandarkan tubuhnya tanpa peduli Arnita yang memintanya untuk beristirahat di ranjang. Kalau tidak mengingat wanita itu sedang hamil dan tidak mempunyai keluarga, Bara lebih memilih pergi dari ruangan tersebut dan ikut pulang bersama istri tercintanya. Arnita yang sejak tadi tidak dipedulikan Bara, hanya bisa menatap suaminya dengan penuh emosi. Kalau saja bukan karena aku mencintaimu, dan kau pewaris satu-satunya kerajaan bisnis global, mana mungkin aku masih bertahan. Bahkan sampai berbulan-bulan lamanya aku menahan hasrat tidak disentuh oleh pria, hanya untuk tetap berada di sisinya. Gumam Arnita seraya mengambil bantal untuk dilemparkan ke arah Bara. Namun niat itu dibatalkannya, karena tidak ingin membuat suaminya marah yang akan berujung pemblokiran pada kartu miliknya. Sementara itu di tempat lainnya dengan penuh kesabaran, Lea berjalan di sisi kakek Benjamin yang membuatnya masuk ke dalam mobil. Yang membantunya masuk ke dalam mobil. Bagaimana kakek? Tanya Lea setelah duduk di samping pria tua itu. Kita tinggal tunggu hasilnya. Jawab Benjamin dengan datar tanpa ada ekspresi apapun di wajahnya. Apa tadi dia tidak curiga? Sempat curiga, tapi setelah dokter memberikan penjelasan, dia pun menyetujuinya. Lea menarik kedua sudut bibirnya setelah mendengar kabar baik dari kakek Benjamin. Tidak sia-sia ia mengandalkan kakek tua itu untuk menjalankan rencananya, dan untuknya kakek Benjamin percaya padanya sehingga mau melakukan apa yang dimintanya. Bagaimana sisanya? Tanya Benjamin dengan suara beratnya. Aku yang akan menjalankannya, kakek tinggal menunggu hasilnya. Benjamin menatap Lea Richard dengan sorot mata penuh kekaguman, melihat bagaimana pintarnya sosok yang duduk di sebelahnya. Tidak salah Bara jatuh cinta pada wanita itu, karena selain cantik, Lea pun sangat pintar. Lea yang diantar pulang oleh kakek Benjamin Glover memutuskan kembali ke mansion Richard. Karena selain rindu dengan Mom Lily, ia juga harus menghindari Bara karena takut suaminya itu tiba-tiba pulang dan menggagalkan rencana yang akan dilaksanakannya. Setelah melihat mobil yang ditumpangi oleh Tuan Benjamin Glover berjalan keluar dari gerbang mansion, Lea segera mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Bisa kita bertemu? Tanya Lea setelah sambungan ponselnya terhubung. Kapan? Secepatnya. Apakah udah pulang dari Annecy? Tanya Lea sembari masuk ke dalam mansion. Kebetulan aku udah pulang. Bagus, 2 jam lagi kita bertemu di kafe. Des, bagaimana? Oke. Lea mematikan ponselnya setelah mendengar jawaban dari lawan bicaranya. Seraya masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Rencana ini harus berhasil. Gumamnya dalam hati sembari mengingat kejadian beberapa jam yang lalu saat mereka masih berada di kota Annecy. Flashback on. Setelah selesai membersihkan diri, Lea keluar dari dalam bedroom meninggalkan Bara yang masih harus bercukur lebih dulu. Di dalam kamar tersebut ia segera mengambil ponsel milik suaminya dan mengetik nomor kakek Benjamin di ponselnya. Menghubungi nomor tersebut untuk menyampaikan hal penting yang sejak tadi ingin dibicarakannya. Tolong jangan tanyakan kenapa bisa Lea dengan mudah membuka ponsel Bara, karena pastinya ia mengetahui password ponsel tersebut. Halo, Benjamin mengangkat panggilan tersebut. Kakek, ini aku Lea Richard. Kakek sudah tahu itu kau, karena Benjamin menyimpan nomor ponsel cucu menantunya tersebut. Ada apa?
Tanyanya karena ia tahu Lea tidak akan menghubunginya jika tidak begitu penting. Kakek, apakah masih berada di rumah sakit? Ya. Apa kakek ingin tahu anak yang ada dalam kandungan Arneta benar anak Bara atau bukan? Tanya Lea dengan hati-hati, karena tidak ingin membuat kakek Benjamin salah paham. Tentu saja, jawab Benjamin dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban kakek Benjamin, Lea pun memberitahu agar beliau melakukan tes DNA pada kandungan Arneta tanpa memberitahu wanita itu. Dan untungnya kakek Benjamin menyetujui rencana tersebut dan bersedia mengikuti apa yang dikatakannya. Flashback off. Arneta, mungkin niatmu hanya berpura-pura sakit. Lea mengetahui keadaan Arneta yang sebenarnya tidak sakit apapun dari kakek Benjamin, karena dokter yang menangani wanita itu mengatakan Arneta tidak terluka sedikit pun dan kandungannya baik-baik aja. Kau tidak tahu apa yang kau perbuat justru mempermudah kami untuk melakukan tes DNA tersebut. Lea menarik satu sudut bibirnya. Di kafe, setelah menghabiskan waktunya bersama Mam Lily dan beristirahat, disinilah Lea berada di tempat yang telah disepakati oleh seseorang yang ingin ditemuinya. Sudah lama? Tanya Lea setelah sampai di meja yang dituju. Baru aja, jawab Brian sembari mempersilahkan Lea untuk duduk. Baiklah, kita langsung pada inti pembicaraan saja. Lea ingin cepat menyelesaikan pembicaraan mereka sebelum Bara menyadari istrinya tidak pulang ke mansion mereka dan justru bertemu dengan pria lain. Brian pun mengganggukan kepalanya mendengar perkataan Lea dengan keningnya berlipat. Dia tanpa berpikir sesaat untuk mengiyakan permintaan wanita itu atau tidak. Bagaimana? Tanya Lea setelah menjelaskan alasan mengajak pria itu untuk bertemu. Baiklah, aku setuju. Kapan? Sekarang? Oke, tunggu apa lagi? Brian berdiri dari tempat duduknya. Dia ingin masalah yang sempat tertunda kemarin bisa selesai dalam waktu dekat ini. Brian juga ingin mengetahui kebenaran anak yang ada di dalam kandungan Arneta, karena tidak mau menyesal di kemudian hari. Lea tersenyum lalu ikut berdiri dari kursi yang didudukinya. Dia senang karena ternyata Brian mempermudah rencananya. Mereka pun berjalan keluar dari kafe menuju rumah sakit tempat Arneta dirawat. Dan setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menit, mereka pun sampai di tempat tujuan. Keduanya langsung memasuki ruangan tempat di mana Dr. Gilbert berada. Kapan hasil tesnya keluar? Tanya Lea pada Dr. Gilbert. Dokter kepercayaan keluarga keluar setelah Brian selesai memberi sampel darahnya. Paling cepat 2 minggu, jawab Gilbert. Baiklah, terima kasih dok. Lea dan Brian keluar dari ruangan setelah bersalaman dengan dokter tersebut. Kita tinggal menunggu hasilnya, apakah anak yang ada dalam kandungan Arneta adalah anakmu atau bukan? Ucap Lea yang berjalan bersisian dengan Brian. Iya, tapi boleh aku bertanya sesuatu? Brian menghentikan langkahnya. Kenapa kau tidak melakukan tes DNA itu pada Bara? Tanya Brian dengan bingung, karena untuk apa Lea bersusah payah membuktikan anak itu anaknya. Padahal bisa jadi anak yang ada di kandungan Arneta adalah milik Bara. Karena aku yakin anak itu bukan milik suamiku. Kau begitu percaya diri sekali. Apa kau lupa? Mereka itu udah berhubungan selama 3 tahun lamanya. Dan kemungkinan besar 50% anak itu adalah milik Bara. Baca Brian dengan senyum sinis di bibirnya. Dia merasa bingung bagaimana bisa Lea begitu percaya anak yang dikandung Arneta bukan milik suaminya. Sedangkan Brian yang notabene ikut menaburkan benihnya saja meragukan anak tersebut adalah miliknya, mengingat bukan hanya ia seorang yang meniduri wanita itu.